Cerita ini tentang perjalanan seorang dokter jenius Ameko Takao. Dokter kecil mungil cantik dan jenius yang berusaha mengungkapkan misteri-misteri medis yang rumit. Ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan pasiennya, dia akan berubah dengan mode psikopatnya, kejeniusannya, kepintarannya untuk menangani dan mengungkapkan semua kasus-kasus tersebut. Seperti apa kelanjutan animenya? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar aku makin semangat buat ngebahas anime terbaru. Buat kalian yang udah like, comment, dan subscribe, semoga ditambahkan rezekinya dan sehat selalu. Cerita berawal dari ruangan pribadi Dr. Ameko Takao. Dia sedang berada di tempat kerjanya di ruang komputer dan sambil mengetik dengan 10 jarinya tentang kemampuan analisis yang rumit. Cerita beralih di rumah sakit umum Tenikai. Seorang ibu yang khawatir pada anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dia muntah beberapa kali, penglihatannya kabur, dan dia mengeluh sakit kepala dan sakit di seluruh tubuhnya selama berminggu-minggu. Tidak ada klinik yang mengetahui penyebabnya. Kemudian dokter Kotori menenangkan ibunya sambil menunggu tes akan segera keluar. Kemudian kedua dokter itu kembali ke ruang kerjanya untuk berdiskusi tentang penyakit pasien anak kecil tadi. Vertigo parah, mual, sakit kepala, kelelahan dan rasa sakit di bagian ekstremitas. Banyak benar ini penyebab gejalanya. Apakah itu penyakit autoimun? Lupus mungkin, kata dokter Mai. Kau sudah belajar baik, kata dokter Kotori. Tapi kalau itu benar klinik lain sudah pasti mengetahuinya. Menurut Kotori, dari gejalanya ada kemungkinan itu gangguan neurologis langka atau akibat dari gen bawaan. Kemudian hasil labnya sudah keluar, namun setelah dilihat hasil labnya dari pasien terlihat normal. Tapi kenapa di seluruh badan pasien terasa kesakitan? Ini benar-benar misteri. Kemudian dokter Kotori dan Mai memeriksa pasien yang satunya. Melihat pasien orang tua yang kesakitan perutnya, dokter Mai bertanya tentang gejala dari pasien orang tua ini. Mai bertanya apakah dia memakan sesuatu yang aneh dalam beberapa hari terakhir. Kemudian pasiennya menjawab tidak sambil kesakitan di perutnya. Kemudian dokter Kotori menyuruhnya bersabar, karena pemeriksaan akan diselesaikan secepat mungkin. Di sisi lain, setelah waktu menunjukkan pukul 5:30, kemudian seorang dokter yang masih misterius pergi meninggalkan ruangannya sambil berjalan. Di samping itu, dokter Kotori dan dokter Mai sedang menganalisis pasien orang tua tadi. Mereka kebingungan karena gejala yang ditimbulkan dari pasien itu hampir sama antara keracunan makanan, appendicitis, atau gastroenteritis. Akhirnya, mereka berdua tidak berani menyimpulkan sampai menunggu hasil CT scan-nya keluar. Yang bisa mereka lakukan hanya menunggunya sampai hasilnya keluar. Kemudian dokter misterius masih berjalan ke suatu ruangan melewati bilik-bilik dari rumah sakit. Namun tiba-tiba dia sampai di tempat dokter Kotori dan temannya yang berdiskusi. Ternyata dokter misterius itu adalah dokter Takao. Dokter mungil cantik dan masih kecil. Dia adalah wakil direktur dari rumah sakit ini. Dia menghampiri Kotori karena nasib Kotori akan segera berakhir. Kemudian dokter Mai berkenalan dengan dokter Takao. Dokter Mai ingin memanggilnya dengan dokter Ameko, namun dokter Takao tidak mau karena nama dokter Ameko di rumah sakit ini sangat pasaran. Setelah basa-basi, mereka saat berkenalan, kemudian dokter Takao ingin segera mengajak Kotori untuk pergi, karena waktu kerjanya tinggal 18 menit 28 detik. Namun, dokter Kotori menolak karena masih memiliki beberapa pasien yang harus ditangani. Karena ada dua pasien yang belum didiagnosis dengan tepat, dokter Kotori ingin bertanggung jawab untuk mendiagnosisnya. Tanpa pikir panjang, langsung saja dokter Takao membantunya. Dokter Takao langsung duduk di depan komputer untuk melihat hasil data dari kedua pasien tadi. Baru lihat sebentar, ia langsung pergi ke tempat pasien berada. Pertama, dia mendatangi pasien anak kecil sambil mengamati tas yang dibawa oleh ibunya. Di sana ada buah blueberry dan suplemen. Kemudian ia langsung memeriksa anak kecil itu dengan senter yang diarahkan ke matanya. Setelah mengamati matanya, dokter Takao bilang kalau dia adalah hipertaminosis A, sakit kepala, mual muntah, kelelahan, umum myalgia selitis, dan desquamasi. Papilledema akibat peningkatan tekanan intrakranial terkonfirmasi. Vitamin A larut dalam lemak. Vitamin A mual di tubuh Anda. Jika Anda mendapatkan terlalu banyak, menyebabkan nyeri di seluruh tubuh dan kelainan pada bibir dan kulit, serta peningkatan tekanan intrakranial secara berbahaya.
Akibatnya, Anda menderita sakit kepala, mual muntah, dan kelelahan. Kemudian dokter Kotari bertanya, kenapa dia bisa sampai kayak gitu? Itu karena penurunan penglihatannya. Anda telah membuat anak Anda makan camilan blueberry dan suplemen vitamin A, benar? Tapi karena penglihatannya tidak membaik seperti yang Anda inginkan, Anda memberinya melebihi jumlah yang direkomendasikan. Apakah saya salah? Ya, Anda benar, kata ibu itu. Itulah penyebab utamanya blueberry dikatakan membantu penglihatan karena kaya akan antosianin dan vitamin A. Mengabaikan batas yang direkomendasikan dan memberikannya terlalu banyak vitamin A adalah penyebabnya. Memberikannya sejumlah besar tidak akan membuat penglihatannya lebih baik. Ikuti petunjuk dengan seksama dan hentikan pemberian vitamin A dan gejalanya akan segera hilang. Ya ampun, saya heran ada orang tua memberikan makan anaknya begitu banyak sampai anaknya kayak gitu, kata dokter Takao dengan kesal. Kemudian dokter Takao berpindah ke pasien satunya sambil menyuruh Kotari meneruskan rujukan mereka ke departemen rawat jalan anak untuk pasien anak tadi. Dokter Takao mulai mengamati pasien orang tua yang kesakitan itu sambil mengamati alat yang dibawanya, yaitu tas dan tongkat. Anda makan ikan yang Anda tangkap sebagai sashimi hari ini, bukan? Mungkin itu makarel, aci, sarden, medina, kakap? Tanya dokter Takao. Pasien itu menjawab makan sarden sesuai dugaan dokter Takao. Anisakiesis. Dia terinfeksi parasit. Kemudian dokter Takao menyuruh dokter Kotori untuk menghubungi bagian gastroenterologi. Mereka akan melakukan endoskopi, menghilangkan parasitnya dan rasa sakitnya akan mereda. Dokter Mai bertanya, bagaimana Anda tahu penyakitnya anisakiasis? Padahal dokter Mai dan Kotori saja mendiagnosanya dari tadi masih nggak tahu penyebabnya. Dia menyimpulkan dari gejalanya dan pengamatannya. Tidak seperti appendistis atau gastroenteritis, seperti catatannya, mengingat usianya dan tongkat itu, sulit dipercaya dia mampu melakukan pekerjaan di luar ruangan dalam waktu lama. Karena itu, aku menduga kalau dia punya hobi yang dilakukan sambil duduk. Selain itu, dia memiliki luka kecil di pangkal jari telunjuk kirinya. Pemancing mudah mendapat luka seperti itu saat memancing. Dengan kata lain, pria itu sedang memancing dan kemudian memakan hasil tangkapannya sebagai sashimi. Sakit perut yang parah dimulai karena anisakiesis masuk ke perutnya dan menempel pada dinding lambungnya. Dan itulah penjelasannya. Anda sangat keren, Dokter Takao, kata Dokter Mai. Karena Dokter Takao sudah selesai membantu diagnosis Dokter Kotori, kemudian mereka ingin melanjutkan ke sesi pelatihan. Dokter Mai ingin ikut pelatihan bersama mereka. Kemudian Dokter Takao mengizinkannya. Sesi belajarnya adalah Jurassic Park sambil menunjukkan brosurnya. Namun Dokter Kotori belum pernah menontonnya. Bagaimana bisa menjadi diagnostisian kelas 1 jika kau belum pernah menonton mahakarya ini, kata Dokter Takao. Ternyata sesi pelatihannya adalah menonton ke Museum Jurassic Park. Namun tiba-tiba telepon UGM masuk dan Dokter Kotori mengangkatnya. Ternyata ada pasien yang gawat darurat yang dibawa oleh petugas ambulan untuk segera ditangani di rumah sakit. Kemudian Dokter Kotori menyuruh timnya dan asisten yang lain untuk menyiapkan kamar untuk pasien. Dokter Takao yang merasa diabaikan mendatangi Kotori lagi untuk bertanya tentang sesi latihannya. Namun Dokter Kotori menjawab bahwa jam kerjanya masih belum selesai dan sesi latihannya setelah ini. Saat pasien sudah sampai di rumah sakit, Dokter Takao melakukan segala cara agar pasien terselamatkan karena gagal henti jantung dan kakinya yang telah terputus. Namun setelah beberapa lama, pasiennya akhirnya meninggal. Lalu Dokter Takao melakukan prosedural untuk pasien yang telah meninggal dan menyerahkan kasus ini ke polisi. Namun tiba-tiba ada suntik yang jatuh dari pasien yang di dalamnya terdapat cairan warna biru. Semua panik karena warnanya begitu. Kemudian petugas ambulan menjelaskan ingin memberitakan pas di telepon tadi kalau pasien ini berdarah biru. Melihat hal itu, Dokter Takao datang. Dan dia langsung bilang sungguh menarik darah biru. Dan ini jelas-jelas luka gigitan. Gigitan yang dibuat oleh binatang yang sangat besar, kata dia. Dia lalu tersenyum melihat kasus ini, seorang pria dengan darah biru yang kakinya digigit oleh binatang yang buas. Dokter Takao kegirangan melihat misteri ini. Emang psikopat dokter cantik ini. Kemudian singkat cerita polisi sedang melakukan olah TKP di tempat kecelakaan tadi. Kemudian dokter Takao berdiskusi dengan polisi masalah kejadian itu, apakah kecelakaan atau bukan. Namun polisi tidak tertarik dengan kejadian ini karena Divisi 4 Kepolisian Metropolitan sedang membuat kekacauan.
Jadi kami tidak punya waktu untuk berurusan dengan kejadian ini, dan dokter Takao diingatkan untuk tidak membuat masalah dan mencampuri urusannya. Kemudian dokter Takao dan kedua bawahannya diajak ke rumahnya. Di sini dokter Moy terkejut melihat rumahnya karena kantor medis patologi investigatif juga rumahnya sendiri yang sangat imut. Terlihat sesuatu seperti dari negeri dongeng. Menurut Kotori, emang benar sesuatu dari dongeng. Dongeng penyihir sambil bisik-bisik. Apa kamu mengatakan sesuatu? Kata dokter Takao mendengar kejudikan mereka. Kemudian dokter Takao langsung mencari sesuatu untuk menyelidiki kejadian tadi. Dokter Kotori menyarankan untuk menyerahkan kasus itu ke polisi. Namun, karena dokter Kotori yang menerima pasien tadi, maka dokter Takao juga bertanggung jawab terhadap pasien tadi dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pasien itu. Pertama, penasaran karena pria itu tadi mengeluarkan darah biru. Lalu, kakinya yang digigit hewan besar di tengah Tokyo. Namun tiba-tiba ada panggilan masuk dari telepon dokter Takao. Ternyata itu dari pamannya dan memanggilnya untuk datang ke ruangannya. Dokter Takao diingatkan untuk tidak ikut campur dalam kejadian ini. Dan tentu saja dokter kecil ini ngeyel. Dan tetap ingin melanjutkan investigasinya. Karena pasien itu adalah pasiennya. Kau mungkin wakil direktur, tapi kau juga dokter yang dikaji di rumah sakit ini. Fokuslah pada melihat diagnosis pasien, bukan untuk bermain detektif. Tidak terima dengan keputusan pamannya, dokter Takao langsung menendang pintu ruangan pamannya, namun ditahan oleh Kotori. Kemudian dokter Takao memaksa dokter Kotori untuk mengikutinya, melakukan investigasi langsung ke lokasi kejadian. Singkat cerita, dokter Takao bersama dokter Kotori menaiki mobil dan sampai di lokasi pada malam hari. Kemudian dia mendatangi dua detektif yang sedang ngobrol di depan toko. Seperti biasa, mulut yang pedas mengatakan bahwa kalian itu sedang cosplay detektif. Padahal mereka detektif beneran ya. Dokter Takao akan membantunya melakukan penyelidikan jika kedua detektif itu mau berbagi informasi. Tapi tetap saja detektif itu masih berpura-pura dan tidak sedang melakukan penyelidikan tentang pria berdarah biru. Namun dokter Takao masih ngeyel. Fakta bahwa kau ada di sini sudah merupakan informasi berharga, kata dokter Takao. Seorang anggota divisi pertama spesialis pembunuhan kepolisian metropolitan berada di sini, bersama Naruse dari kantor polisi Tanashi. Markas besar telah memutuskan bahwa pria berdarah biru itu adalah bagian dari kasus pembunuhan dan mulai bekerja sama dengan polisi Tanashi. Itulah tebakan dokter Takao. Setelah ketahuan, dokter detektif itu bilang kalau tidak bisa mengungkapkan informasi tentang penyelidikan ini kepada orang luar sambil garuk-garuk kepala. Namun akhirnya mereka berdua mau untuk bekerja sama karena dipojokkan dokter Takao terus. かもしれませんね。へへ。Kemudian mereka semua berjalan ke suatu tempat di mana dokter Takao memberikan informasi kepada detektif. Ini adalah Taman Danau Kurome, kemudian di depannya ada museum. Mereka memiliki akuarium besar, ikan tropis dan bahkan planetarium kecil. Itu cukup terkenal di daerah sini dan mereka telah melakukan renovasi selama 3 bulan dan akan dibuka kembali dengan megah besok. Lokasi konstruksi tempat mayat ditemukan berada tepat di balik hutan di belakang museum. Apakah kau tahu apa yang memotong kaki korban? Bagaimanapun juga kau melihatnya pasti itu digigit oleh binatang. Detektif itu bilang, masih belum tahu karena itu hasil otopsi masih belum keluar. Dan berpikir karena tamannya sangat luas dan besar, bahwa ada anjing satu atau dua yang berkeliaran di dalamnya. Kemudian dokter Kotari bilang kalau lukanya itu menunjukkan ukuran taring lebih besar dari 5 cm dan anjing tidak akan bisa menggigit putus kaki manusia. Itu adalah luka yang dibuat oleh karnivora yang sangat besar, kata dokter Takao. Di mana di dunia ini kau bisa menemukan makhluk sebesar itu, kata detektif. Kemudian dokter Takao mengajak mereka semua untuk menunjukkan makhluk yang besar itu. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, makhluk ini berkeliaran di bumi. Ya inilah karnivora raksasa yang menggigit putus kaki korban. Tyrannosaurus Rex. Lebih tepatnya kerangkanya doang sih yang bener aja. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Silahkan tunggu episode selanjutnya. Dadah.